Halo, siang. Oke, yang mau ikutan belajar bisa barengan di sini ya. Oke, aku mau bahas materi yang aku sematin bukunya ya. Sebentar, tak cariin soalnya dulu. Mana ya soalnya? Oke, kita bahas dari nomor 1. Mana nih suaranya yang mau belajar? Ya. Bukan aku. Kemana nih? Mana suaranya yang mau belajar nih? Gasken, yo, gasken. Mana dong suaranya? Udah ngumpul banyak belum? Ntar udah mulai mintanya diulang. Bu ulang. Capek nih ngulangnya. Oke, materi UTBK ya. Hari Sabtu kan UTBK. Siapa yang mau ikut ujian UTBK? Yuk kita mulai ya. Kita kerjain soal nomor 1. Kelihatan nggak kalian? Jelas, buram atau bagaimana? Coba di komen. Oke, buku yang aku pakai ini ada di keranjang nunggu masuk ya. Buram, jelas. Yang mana yang benar, buram apa jelas jadi? Kok ada yang bilang buram, ada yang bilang jelas? Buram sedikit. Oke, aku salin aja ya. Sebelum mulai, aku kasih tahu kalian dulu ya. Ini aku nemu buku di TikTok Shop. Oke, ini bukunya itu sebetulnya ini sih. Nah, ini tebal banget ya adik-adik ini. Kalau kalian masuk Saintek itu kan mata ujian yang diujikannya banyak ya. Nah, ini bukunya lengkap banget ya. Wah, udah kayak kamus apa nih tebalnya, lihat. Oke, menurut prediksi kalian ini berapaan sih? Pasti kalau ini kita ngira-ngira mungkin 200-300 ribu ya, betul nggak? Nah, ini lengkap banget ya. Dia ada tesnya banyak nih. Lalu nih mata pelajarannya nih lengkap banget. Lengkap banget ya kalau kamu memang lagi persiapan buat UTBK. Nah, ini bukunya lengkap sekali ya, tebel gini, harganya cuma 100 ribuan. Di aku 138, nggak tahu di kalian berapa. Coba dicek keranjangnya. Biasanya tiap akun punya ini ya. Apa tuh? Kupon pengiriman dari TikTok Shop ya. Nah, bukunya dapet 3 ya. Jadi tadi yang tebel itu sama yang 2 ini nih. Ini buku prediksi soal-soal, ini buku rumus-rumusnya. Nah, yang nggak hafal-hafal rumus-rumusnya ini bisa nih. Nah, ini nggak cuman matematika ya, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia. Gitu ya. Kalau tiba-tiba ngeblank jangan gugup, berdoa. Persiapin dari jauh hari, jangan dadakan belajarnya ya. Oke, kita mulai ya.
Udah pada ngumpul semua nih? Oke, ini harga bukunya murah banget ya. Nggak nyampe 200.000. Di bawah 150.000 malah. Oke, UTBK. Jangan grogi aja kalau lagi ujian. Jangan lupa berdoa yang pasti ya. Nah, ini ceritanya kita mau nyari daerah yang diarsir ya. Kira-kira kalian pada tahu nggak? Caranya gimana? Ini aku salin aja ya. Nah, soalnya kelihatan nggak sih? Ini aku salin ya. Gimana cara cari penyelesaian kalau soalnya begini? Ada yang tahu? Yang nggak tahu boleh komen, yang tahu boleh komen. Yang pusing boleh komen juga. Kalian tahu? Ada rumus cepatnya ya. Ini tuh pakai rumus cepet aja kalian kalau ngerjain kayak gini. Oke, cara cepetnya gimana? Cara cepetnya, ini kan biasa kalau masih SMP itu pakai rumusnya yang gini. Ingat nggak sih? Yang panjang nian ini. Nah gitu ya. Terus ini tuh dimisalin titiknya gitu ya. Misalnya ini kan koordinatnya 3,0 gitu ya. Nah kalau yang ini 0,-2 ya gitu. Nah kalau pakai cara ini, waduh, panjang sekali ya. Kita ada rumus cepatnya ya. Jadi lihat nih. Itu rumus cepatnya AX plus BY adalah A kali B. Nah A-nya apa sih? A-nya itu titik di sumbu Y. Nah A-nya lihat nih. Ini di sumbu Y ada titik berapa nih? Tadi garisnya ngelewatin apa? -2 ya. Nah kamu masukin nih A-nya -2. Plus. Oke, B-nya itu yang ada di sumbu X. B-nya apa? 3. Lalu dikalikan aja nih hasil ininya. -2 kali 3 berapa, Min? 6. Paham nggak? Jadi kebalikan ya. Kalau titiknya ada di sumbu Y, masuknya ke X gitu. Ya. Kalau titiknya ada di X, masuknya ke rumus yang Y. Nah udah deh, kalau udah kayak gini berarti persamaannya kita udah ketemu ya. Nah ini lihat kunci jawabannya, pilihannya maksudnya. Kan X-nya positif ya semua ya. Nah kita jadiin X-nya positif ya. X-nya positif. Kita pindah ruas ke kanan aja ya. 2X min 3Y min 6 gitu ya. Sama dengan 0, betul? Kita pindah ruas semua ke kiri, ke kanan ya. Yang ini pindah ruas ke kanan. Harusnya kan sama dengan 0-nya di sini. Aku tulis langsung di sini ya, sama aja. Oke. Lalu gimana dong? Cara cari ini daerah yang diarsirnya. Ini kan diarsirnya ke bawah. Apa kita tebak-tebak? Kalau ke bawah ini pasti deh lebih kecil. Atau ini ke bawah ini pasti lebih besar gitu. Nah, jangan tebak-tebak ya. Kita bisa nentuin kepastiannya ya. Jadi caranya ambil titik di daerah yang diarsir ya, bebas. Bebas kamu ambil titik di daerah yang diarsir di bawah sini ya. Misalnya berapa? Titik 3,-2 aja ya kita ambil ya. Bebas ya, ini aku ambil 3,-2. Kalau kamu mau ambil angka yang lain boleh. Asal di daerah yang diarsir ya. Mau 4,2 boleh, 4,-2 boleh gitu. Nah udah gitu kita masukin ke sini ya. Ke persamaannya, ke persamaan garisnya. Ini X-nya kamu ganti 3. Y-nya kamu ganti -2 ya. Sorry, ini harus dikosongin ya. Ini dikosongin ya karena kita menentuin apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Nah ini dihitung ya. 6 ditambah 6 berarti ya. Min kali min itu plus kan. Lalu dikurang 6. Nah plus 6 dikurang 6 habis ya. Sisanya berarti 6. 6 lebih apa daripada 0? 6 lebih apa daripada 0? Lebih apa coba? Lebih apa? Lebih kecil. lebih besar ya. Nah, iya udah. Nah, ini namanya uji tanda ya. Oke, lebih besar ya. Jadi ya udah, berarti kita ketemu nih garisnya. Berarti garis yang tadi kita dapat itu 2X min 3Y min 6 lebih besar dari 0.
Coba kalian paham nggak sampai sini? Yang nonton dari awal, yang baru join siapa? Pindah ruasnya ini ke sini ya. Yang ini pindahin ruasnya ke kanan sini ya. Ini aku pindah ruasnya kayak gini nih. 2x plus 3y min 6 gitu ya. Sama dengan nolnya tuh di kiri ya. Cuman aku balik lagi sama aja kan. Nulis ini sama ini tuh sama aja. Ini nih. Kenapa lebih besar? Ini kan kita mau nentuin daerah yang diarsir ya. Nih soalnya nih. Perhatikan gambar berikut. Solusi ketidaksamaan di atas adalah... Nah, kalau untuk mencari persamaan garis, kita tadi pakai rumus cepat aja ya. Nih aku ulang sebentar ya, barangkali ada yang baru join. Aku pakai rumus cepat aja ya. Jadi, kalau ada titiknya, ini khusus untuk melalui sumbu X, sumbu Y ya. Kalau titiknya ada di sumbu X, sumbu Y ya. Kalian hafalin rumusnya. Jadi, kalau angka yang dimasukin ke X ini, titik yang melalui sumbu Y. Nah, si garisnya tadi melalui sumbu Y itu di min 2 ya. Jadi langsung masukin min 2X. Tambah gitu ya. Yang Y-nya itu, yang dimasukin ke Y, sebaliknya. Yang lewat sumbu X, kebalikannya 3. Nah, hasil akhirnya tinggal hasil kali dari min 2 dikali 3. Min 2 kali 3 berapa sih? Min 6. Oke, ini pindah ruas aja ya. Udah pindah ruas. Nah, kita gimana sih cara nentuin kalau daerah di bawah ini sebetulnya lebih besar atau lebih kecil sih? Nggak bisa tebak-tebak ya. Kamu uji tanda. Ambil titik di bawah ya. Bebas ambil titiknya. Saya ambilnya titik 3, min 2. Ya. Titiknya ambil 3, min 2. Ini bebas ya. Ini bebas. Bebas ambil titik asal ada di daerah yang diarsir. Asal ada di daerah yang arsirnya ya. Oke, jadi kamu jangan ambil yang di atas. Ambilnya yang di bawah ya. 3, min 2 itu ada di bawah kan. Nah, aku substitusi ke persamaan garis tadi ya. Mau tentuin lebih besar atau lebih kecil. Nah, setelah kita substitusi ternyata hasilnya adalah 6. Hasil perhitungan ini tuh setelah kita masukin titik 6. 6 lebih besar atau lebih kecil daripada 0? Lebih besar. Nah, kalau lebih besar persamaan garis itu jadi lebih besar ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Coba kalian yang cocokin. Jawabannya yang mana dong? Yang A, B, C, D. Kadang udah ketemu jawabannya, lihat jawaban benernya salah. Jawabannya yang kelihatan nggak? Nih aku deketin ya. Nah, lihat ya. Awas jangan nggak teliti. Udah ketemu jawaban, salah cari jawaban. Biasanya kadang gitu. Iya, yang B ya jawabannya ya. Gitu adik-adik ya. Ngerti nggak sampai sini adik-adik? Ada yang mau tanyain lagi kita? Kalau nggak next ya. Oke, bukunya ini bukunya yang aku bahas yang kecilnya ya. Bukunya aku bahas ini yang kecilnya ya. Ini ada yang tebalnya ya. Ini tuh di keranjang aku 138. Nggak tahu di kalian harganya berapa sih? Ini bukunya ada yang lebih tebal ya. Lihat, astaga. Ini dapat 3 ya, cuma 100 ribuan. Ini worth it banget kalau kalian memang lagi nyari-nyari buku UTBK ya. Oke, next. Oke, next ya. Kita lanjut nomor 62. Siapa yang bisa jawab? Luas bentuk tak beraturan. Apa contohnya luas bentuk tak beraturan tuh? Luas bentuk tak beraturan tuh apa? Harus ada contoh soalnya ya. Nggak bisa saya jawab kalau nggak lihat soalnya. Ada sama dengannya karena garisnya garis tegas ya. Oke, kita 62 ya. Buram ya? Udah aku tulis ya. Soalnya bukunya warnanya buram, jadi kalau ke kamera tuh kurang terang. Bentar ya, aku salin dulu. Nah, kayak gini ya. Ini PQRS. Ayo, ini sebetulnya soal SMP ya. Cuman kalian diajak berpikir loh. Jari-jari P ini 2. Ayo kita berpikir ya. Agak berpikir hari ini ya.
Kalau UTBK Saintek kalian harus agak berpikir ya. Berpikir agak keras ya. Oke, yang ditanya perbandingan. Udah pakai ring light sayang? Udah, ini udah pakai cahaya, udah. Cuman bukunya kalau buram ini di kameranya kurang ini. Perbandingan luas daerah yang diarsir. Oke, yang diarsirnya itu luas lingkaran yang kelihatan nggak sih kalian? Nih, luas daerah yang diarsirnya tuh ini ya. Yang Q sama yang S yang luarnya aja nih. Nah, gimana nih cara carinya? Ya, ini materi SD loh. SMP ini masuknya. Siapa yang bisa nih? Perbandingan luas yang diarsir. Oke, sama luas lingkaran terbesar. Luas lingkaran terbesar. Oke, ada yang bisa jawab? Coba yang bisa jawab. Gimana tuh caranya? Yang dipelajari apa? Yang keluar apa? Ya makanya harus banyak latihan ya. Sebetulnya dia tuh jadi konsepnya kita kudu mikir gitu. Nggak terpakunya soal yang kayak gini juga kan matematika tuh bisa dibulak-balik ya. Sabar ya yang masuk UTBK Saintek. Ini gimana cara carinya? Jadi cari luas yang diarsirnya itu yang kalian kelihatan nggak sih nih kalau soal aslinya kayak gini ya. Nah gini nih, paham? Cari luas daerah yang diarsir ya. Cari luas daerah yang diarsir ya. Kalau cari luas daerah lingkaran terbesar gampang dong ya, itu gampang banget. Kita nyari luas daerah yang diarsir ya. Gimana tuh caranya? Gimana? Coba kita berpikir yuk, belajar berpikir. Iya, kalau masuk ke TBK Saintek harus agak mikir ya. Oke, ini kan lingkaran P ya. Lingkaran P gitu kan, betul. Ini Q ya. Nah, kita suruh nyari luas yang di luarnya ya. Nah, logikanya gimana sih? Logikanya gimana coba? Kalau kalian pusing lihat satu gini, kalian pecah ya, Ambil yang kecil dulu. Kerjain soal matematika itu sedikit-sedikit ya. Jangan semua mau langsung dikerjain. Yuk kita cari cara termudah ya. Gimana caranya? Kalau kayak gini, berarti kita cari luas, betul? Kan mau nyari daerah yang diarsir, betul? Berarti cari luas daerah Q, betul nggak? Nah ini mau dibolongin kan? Berarti dikurangi luas P, betul nggak? Iya betul. Ya sampai sini udah connect. Saya ambil yang kecil dulu ya. Kita ambil yang kecil dulu ya. Oke. Ngerjainnya sedikit-sedikit ya. Agak lama nggak apa-apa. Karena kita cari yang termudah dulu ya. Aku jelasin biar kalian bisa nangkepnya ya. Oke, kalau kayak gini gimana? Kita masuk ke rumus lingkaran itu pi r kuadrat ya. Tinggal dimasukin aja nih. Jari-jari Q berapa? 3 kan? Berarti pi kali 3 kuadrat lalu pi dikali 2 kuadrat gitu ya. Berapa tuh hasilnya? Pi-nya nggak usah dihitung ya. Pi-nya nggak usah dihitung karena ini ditanyanya perbandingan. Nanti kita bisa coret. Jadi pi-nya jangan pernah dihitung kalau ditanyanya perbandingan. Oke, berarti ini 9 pi dikurang 4 pi. Berapa tuh? 5 pi ya. Oke nih. Oke, yang arsiran pertama ini kita udah dapat ya. Dapat 5 pi ya, betul? Oke, ini udah beres ya. Lah kita cari arsiran yang di luar ini ya, yang gedenya ini ya. Yang besarnya itu berapa sih? Nah, berarti kan anggapnya seperti ini, betul nggak? Coba kalian yang berpikir. Nah, kita cari yang sini ya. Nih, intinya kan kita mau nyari arsiran luas yang di S itu ya. Lingkaran luarnya aja ya, betul nggak? Betul? Ya. Jadi kalian nggak usah lihat lagi yang lingkaran kecil ini ya. Ini lingkaran kecil ini dianggap bolong ya. Udah nggak ada. Udah anggap aja nggak ada. Karena kita udah cari ya. Ya.
Jadi untuk mencari yang besar berarti sama dong kayak gini sebetulnya. Betul nggak? Luas S dikurangi luas R gitu kan? Oke, paham? Yo, udah tinggal masukin aja angkanya kalau kalian udah paham ya. Intinya kan mencari luasan di arsir ini kan. Cari yang sini, cari yang sini. Ya udah, bicaranya begini. Gak usah dibuat pusing deh. S-nya berapa nih S-nya? Oh 5 kuadrat ya. Dikurangi pi kali N 4 kuadrat. Berapa nih? 25 kurang 16 ya langsung ya. 9 pi. Oke, ini dijumlahin ya. Nah, luas yang diarsir berarti itu hasilnya 5 pi ditambah 9 pi. Berapa tuh? 14 pi. Oke, udah beres yang ini. Kita mau nyari luas lingkaran yang terbesar. Wah, gampang. Luas lingkaran terbesar itu berarti siapa yang paling besar? Si S-nya ya. Si S-nya. Yuk kita bandingin ya. Berarti luas yang diarsir berapa ini? Luas yang diarsir dibanding luas lingkaran terbesar ya. Terbesar gitu ya. Berapa nih? Udah dapet dong jawabannya kalian? Oh iya, dilihatin nih pilihan gandanya. Siapa yang udah dapet jawabannya nih? Udah dapet nih jawabannya kayaknya kita nih. 14 pi dibanding 25 pi ya. Oke, luas daerah terbesar itu si S-nya kan, S-nya 5 kuadrat ya, berarti 25 kan? Coret deh. Jadi jawabannya 14 banding 25. Jawabannya ada nggak? Oh, ada, C. Oke, ngerti nggak sampai situ adik-adik? Apa pusing? Pusing nggak? Belum lah. Masa pusing nih? Masih gampang lah begini. Isi. EZ. Aduh, gaya lah EZ. EZ nih. EZ yo. Oke, next ya. Ada yang mau tanyain nggak? Biasa aja ya. Paham. Iya, syukur ya. Yang siapa yang pusing? Kalau yang pusing tadi dibagi 2 aja ya. Ambil satu yang kecil itu ya. Tuh aku bagi 2 nih nyarinya ya. Biar gampang. Biar gampang aku bagi 2 gambarnya ya. Oke, nomor 63 ya. 63. Kebaca nggak sih soalnya? Jika A1, A2, A3 suatu barisan. Jika A1, A2, A3 suatu barisan, A1-nya negatif 2, A2-nya 1, dengan AN plus 2 sama dengan 3 dikali AN plus 1 dikurang AN, dengan N adalah bilangan asli, maka nilai dari A4 min A1 adalah, ayo gimana nih cara carinya? Ada yang tahu? Udah langsung ngejawab aja A, B, C. Cepet banget kamu ngejawab. Peluang kelas 8 nanti sayang, kalau kelas 8 hari Selasa ya live-nya. Hari ini UTBK ya. Baca soalnya juga pusing. Aduh, sabar-sabar ya kalian, aduh. Jadi katanya A1, A2, A3 itu barisan ya. Membentuk barisan. A1-nya itu negatif 2. Ini aku salin ulangnya biar kelihatan. A2-nya 1. AN plus 2 sama dengan 3 dikali AN plus 1 dikurang AN. Nah, diketahui soal ya, dikasih tahu rumusnya. Katanya rumusnya gini nih polanya. Oke, yang ditanya A4 dikurang A1. Ayo, siapa yang pusing? Itu rumusnya dari buku dikasih tahu. Itu soalnya, itu aku nulis soal ya. Aku nulis soal itu. Aku nulis ulang soal ya nih, soalnya tuh. Kebaca nggak sih? Buram ya? Dah.
nggak mau ngezoom. Dia kalau bukunya agak warnanya buram susah nih. Bukunya nggak mau ini. Nah, ini dari soal ya, dari soal. Lihat. Ini dari soal ya adik-adik ya. Udah paham belum soalnya? Udah paham belum? Dibaca dulu. Iya, diketahui barisan, tapi nggak tahu ya barisannya barisan apa ya. Tapi ini dikasih tahu clue-nya ya, ada rumusnya. Nah, berarti kita kagak paham. Langsung kagak paham ya. Oke, ini dikasih tahu ya rumusnya nih. Dikasih tahu nih pola rumusnya nih. Nah, ini kan dikasih taunya A1 nih. A1-nya -2 ya. Nah, berarti kalau A1 itu N-nya berapa sih adik-adik? Coba ada yang tahu? Jika A1 berarti N-nya berapa? N1 ditanyanya A4 dikurangi A1 ya. Berapa hasilnya gitu. Kalau A1 itu berarti N-nya berapa? Kok pada jawab -2 sih? Saya nanya N, sayang. N. N ya adik-adik. N itu lihatnya di sininya ya. Kan AN nih, ini N-nya nih. Bukan hasilnya. Ya. Kalau A2 berarti N-nya berapa gitu. N-nya kalau A1 N-nya 1 gitu ya. Kalau A2 N-nya 2 gitu kan. Iya, ini udah pelan-pelan ya. Ini belum aku lagi nanya kalian, belum masuk ke ini ya. Oke, udah ngerti belum? Jadi kalau A1 itu N-nya 1, betul nggak? Kan ceritanya ini ada deret ya. Ini sampai AN gitu kan ya. Nantinya nggak tahu N-nya berapa sampai berapa. Oke, kalau A1 N-nya 1, betul nggak? Nah, ini dikasih tahu di soal kan A1-nya -2, betul nggak? Udah ada rumus nih. Coba kalau kita ganti N-nya 1 ya. Coba kita substitusi ya. Kalau N-nya 1 apa sih hasilnya? Kalau N-nya 1 berarti coba kalian yang jawab. Berarti A gitu. Nih N-nya kamu ganti 1 ya. Berarti 1 tambah 2 berapa? 3. A3 adalah gitu kan? 3 dikali A berapa? N-nya 1 ya, ingat nih. Kita masukin N-nya 1. Karena di soal dikasih taunya A1 nih. Yuk kita substitusi dulu dari yang diketahui. Berarti A berapa? A2, betul nggak? Dikurang gitu. A1. Sampai sini paham dulu semua? Udah paham belum sampai sini? Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin aja nih angkanya. Bener nggak sih? A2-nya udah ada nih di soal. Ini soal ya. Nih ini soal. Aku salin ya dari buku. Tadi agak buram soalnya. Kamu kan dikasih tahu di soal itu A1 itu berarti N-nya 1, betul nggak? Nah, kita substitusi dulu dari yang diketahui ini ya. Kita ganti N-nya 1 ya biar gampang ya. Nah, N-nya tinggal kamu substitusi 1, masa nggak ngerti? Tinggal diganti aja N-nya 1 nih, kita dapat persamaan ini ya. Kalau udah ya kita masukin dong. A2 berapa nih adik-adik? A2-nya 1 ya. Yuk kita masukin. A2-nya 2 dikurang. A1-nya berapa? -2. Wah, berapa nih hasilnya? Aduh, anak SD juga tahu nih. Ngitung gini mah. Berapa nih hasilnya? 3 min kali min apa? Plus 2. Berapa tuh? 5. Udah paham sampai sini? Ada akun YouTube, linknya di bio. Tapi di YouTube aku cuman nge-share. Baru ngeposting siaran ulang di TikTok ya. Aku belum bikin konten yang lain ya, belum ada waktunya. Ngerti nggak? Siapa yang nggak ngerti? Ayo kita kalau N-nya udah sama dengan 1 udah dicobain, kita cobain yang ini ya untuk N2 ya. Yuk kita kerjain untuk N2 ya, berarti kalian bisa dong. Berarti A berapa sekarang? Oke, kalian kalau ngerjain matematika itu dari yang diketahui itu kalian ulak-ulik aja ya, ulak-ulik. Jadi kita kerjainnya fokusnya dari yang diketahui ya, nggak usah mikir jauh-jauh ya. Oke, untuk N2 kita cobain ya. Yuk ganti N-nya jadi 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Berarti betul nggak?
3 dikali A, N-nya 2 ya, N-nya 2 dimasukin ke rumus. Ini rumusnya dari soal ya. 2 tambah 1 berapa? 3. Dikurang A. A berapa? N-nya 2. Oke? Nah, kita A3-nya udah dapet nih. Betul nggak? A3-nya udah dapet nih. A3-nya udah dapet nih kita. Berarti 3 dikali 5. Substitusi ya. A2 udah dapet dari soal. 1. Berapa nih hasilnya? Iya, 15. Ini kali dulu ya. 15 dikurang 1 berapa? 14. Oke, udah bisa menjawab pertanyaan belum? Ayo, berarti ini udah bisa dong carinya. Ini kan yang ditanya. Itu kan yang ditanya. Coba berapa? A4 dikurang A1. Jadi hasilnya berapa? A4-nya 14 dikurang A1-nya berapa? Negatif 2 ya. Awas, jangan nggak teliti jawab 12 lagi. Udah capek-capek ngerjain nih. Ini kalau tanda deketan jadi plus ya, min kali min ya. 16 ya. Jangan jawab 12 ya. Ayo. Yang jawab 12 kurang teliti ya, hati-hati. Oke, ngerti sampai sini? Gimana? Soalnya jadi gampang kan? Ya udah jangan pusing dulu ya. Soalnya itu mengecoh biar kalian pusing duluan ya. Padahal soalnya gampang sekali. Oke, lanjut ya. Nomor 64. Live-nya sampai 2.15 ya sayang. Karena aku ada jadwal ngajar lagi nih. Oke, pejuang UTBK mana nih? Iya, jangan dibuka pusing dulu ya. Buram. Ini udah nggak buram kan? Oke, diketahui sudut FBG 65. CEG 25. BAH 35. BCD ada jejar genjang, maka besar sudut HEG adalah nalo. Ayo. Gimana nih caranya? Ini soalnya nyambung ke SMP sebetulnya. Cari sudut-sudut gini. Ada yang bisa? Aku salin dulu ya soalnya ya. Nomor 64. Oke, aku salin dulu ya gambarnya. Tadi kayak ada jajar genjang gitu kan. Apa ini? B, C, D, E. Oke, lalu ada segitiga di sini. Siapa yang pusing? Jangan pusing. Kita belajar bareng. Oke, gini ya gambarnya ya. Tadi yang diketahui sudut. Ya, ini aku tulisin dulu rumusnya ya. Rumus soalnya. Biar kelihatan sama kalian. Soalnya kalau di buku kecil lah. Oke, bukunya ini aku pakai ada di keranjang kuning ya. Ini harganya murah banget loh, dapat 3 buku. Dan gak cuma matematika ya. Ini ada biologi, bahasa Inggris nyatu di satu bukunya. Ada yang udah dapat? Wah, ini hebat banget nih. Enggak sama sisi. Enggak sama sisi kok. Nih, sama sisi dari mana segitiganya? Enggak ya. Tuh, enggak sama sisi. Enggak ya, enggak sama sisi kok. Oke, ini aku ulang dulu ya. FBG 65, CEG 25, BAH 35. Yang ditanya HEG berapa ya? Ini jajar genjang katanya. Oke, yuk kita isi dulu. H-nya ya, ada H. Oh ya, H-nya di sini nih. Di titik ini nih H-nya. Nah, H-nya di sini nih. Ini B ya, ini B. Itu B ya. Oke, paham sampai sini? Paham soalnya enggak? Yuk kita isi ya. FBG berarti segini ya. Nih, segini 65 ya. Nih, segini ada nih 65.
CEG yang udah dapat jawabannya coba kita cocokin ya. Bener nggak jawaban kamu? BAH 35 nih. Segini 35. Oke, yang ditanya HEG. Nah, yang ditanya segini. HEG. Ayo gimana nih adik-adik? Bisa nggak? Yang ditanya HEG. Gimana tuh cara carinya? Ayo, gimana nih? Ini ya kayaknya langkah pertama kita pusing. Jangan pusing dong. Ini aku lurusin ya, biar kelihatan. Nggak usah pakai rumus perbandingan, nggak usah. Berarti kita intinya nyari ini ya, berarti itu didapat dari mana nih? Bisa ya dari segitiga AEC ya. AEC ya, berarti kita intinya nyari ini, betul nggak? Nah, kalian bisa lihatnya nggak? Kita bisa cari sudut ini tuh dari segitiga AEC ya, betul nggak? Nih, kalian bisa lihatnya nggak? Kalau kita bisa nemu C-nya nih, bisa langsung dapat nih jawabannya. Ya. Iya, ini lihat nih. Ini tuh sudut C itu ada di jajar genjang, betul nggak? Ada di jajar genjang ya. Oke, berarti, nah ini kan ada 65 nih. Berarti bisa cari bawahnya dong. Kalian tahu nggak sih? Ini garis lurus ya. Ayo, berapa sisanya? Berapa sisanya? Sini berapa nih? Ada yang udah dapat? Ngerti nggak cara cari sininya? Nih aku gambar di sini ya. Misalnya nih ada sudut gini kan. Nih ini B ya tadi kan. Ini 65 nih. Masa kalian bingung nyari yang sini nih berapa? Iya ini garis lurus ya. Garis lurus itu berapa derajat? 180. Berarti sisanya berapa? 115 ya. Ngerti sampai situ? Nah ini kita udah dapat ya 115. Oke? Oke ngerti nggak? Oke pakai sifat jajar genjang ya. Sudut yang berdekatan itu di jajar genjang di jumlah harus berapa? Tahu nggak? Jajar genjang. Nih jajar genjang. Nah sudut sini sama sini tuh kalau di jumlah tuh harus berapa sih sudut yang deketan? Di jumlah harus 100? Iya di jumlah juga harus 180 derajat nih. Ya. Jadi ini berarti 65 dong. Betul? Nah, yuk kita pakai segitiga AEC ya. Kan udah ketemu nih C-nya. Bisa nggak lihatnya? Ini aku gambar di sini ya. Kalian bisa lihatnya nggak sih? Nih. Ada garis gini ya. Ini 25 ya. Ini 65. Ini 35. Nah. Ayo, gimana cara cari ini? Ini segitiga ya. Segitiga ACE. No, kelihatan nggak? MTK Soshum nanti minggu depan ya. Iya, oke. Ini tinggal kamu jumlahin berarti betul nggak? Kalau nggak jumlahin semua, hasilnya harus 180 ya. Satu segitiga itu kan harus 180, betul nggak? Tambah-tambahin aja semua nih. 65 tambah 35 tambah 25 berapa sih? Nah, ya, baru dikurangin 180. Berapa jawabannya? Berapa? 55 ya, betul? Iya, oke tuh. Ada jawaban ini. Yang C ya. Yang C. Paham nggak? Siapa yang pusing? Satu saat terakhir ya. Karena aku ada kelas lagi nih. Gimana susah? Ada yang mau nanya nggak? Boleh yang mau nanya, yang nggak ngerti, yang pusing. Live Science Text ini lagi live Science Text sayang. Ini lagi live UTBK Science Text sayangku.
Yang baru join nanti aku upload di YouTube ya siaran ulangnya. Ini UTBK ya, UTBK aku live tiap hari Sabtu ya. Tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu ya. Oke, lanjut ya. Kita kerjain nomor ini. Kelihatan nggak sih kalian? Ayo, siapa yang bisa ngerjain nih? 3 pangkat. Ini SMA ya, UTBK itu SMA. Kan ujian masuk PTN ya. Soalnya kayak soal SMP. Ya beberapa. Coba dimodifikasi ya. Dimodifikasi ya. 3 pangkat 2021 dikurang 3 pangkat 2020 adalah A dikali B pangkat C. Berapakah nilai dari A tambah B dikali C? Nah, yo, siapa nih yang bisa? Bilangan eksponen ya ini. Wah, cepet banget ini udah dapat jawabannya lagi. Ini kamu ngitung apa nebak? Kalian mah kalau dikasih soal PG aja ya. Kalau dikasih soal PG pasti aja nih. Langsung deh. Oke, ini soalnya kayak gini yang ditanya A tambah B dikali C. Nah, lo gimana nih cara ngerjainnya? Apa kalian hitung manual 3 pangkat 2021-nya? Kayaknya gempor. Mau pakai ini apa? Mau pakai kalkulator juga kalkulatornya langsung ngeheng kayaknya ya. Bentar ya. Iya, sebentar lagi benerin kameranya. Wait. Nah. Oke, kelihatan soalnya? Udah ngerti soalnya belum? Jadi 3 pangkat 2021 dikurang 3 pangkat 2020 kamu harus ubah menjadi bentuknya seperti ini nih. Ya, caranya gimana dong? Ini clue-nya di sini ya. Kalian harus tahu dulu dong bilangan pangkat tuh sifatnya apa. Ini apa rumusnya? Pada tahu dulu nggak? Coba dites. Jika A pangkat M ditambah A pangkat N apa hasilnya adik-adik? Kok ditambah? Dikali maksudnya. Aduh, ini ampun ya. Udah mulai error nih. Kalau dikali pangkatnya diapain nih? Aduh, harus tahu dulu ya. Kalau nggak tahu sifatnya susah ngerjainnya nih. Ayo, ini pada tahu dulu nggak? Kalau dikali apa sifatnya? Ini sifat pangkat dulu kalian harus tahu ya. Kalau dikali ditambah, ingetin ya. Kalau dikali ditambah ya. Betul. Nah, ini berlaku bolak-balik ya. Kalau sesuatu ditambah, pangkatnya ditambah bisa diubah jadi seperti ini ya. Jadi berlaku kiri ke kanan, kanan ke kiri ya. Oke, kalau bagi diapain kalau dibagi? Dikurang. Iya bener, dikurang ya. Oke, kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya diapain? Apa ditambah? Kalau dikali ditambah ya pangkatnya. Kalau dibagi dikurang, betul. Kalau pangkat dipangkatkan. Ayo, pangkatnya dipangkatin nih. Pangkatnya diapain? Ditambah. Jangan kebalik sama yang pertama ya, beda ya. Kalau ini kan bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat gitu. Pangkatnya dijumlah. Beda ya sama ini definisinya. Kalau ini pangkat dipangkatkan lagi. Nah, pangkatnya dikali. Oke, inget-inget ya rumusnya ya. Oke, yuk kita balik lagi ke soal ya. Nah, ini soalnya lihat ya, ada 2021, 2020 ya. Oke, berarti kita bisa ubah nih. Kita ubah 2021 itu menjadi 3 pangkat 2020 ditambah 1. Boleh nggak? Nah, kalian ubah dulu ya jadi jumlah. Nanti kita pakai sifat distributif ya. Boleh ya, ini tidak merubah soal ya. Kita rubah menjadi plus. Nah, 3 pangkat 2020-nya kita pindahin nanti ya. Biar nggak susah. Oke, nah ini aku jabarin ini pakai sifat yang pertama ya. Oke, tadi kalau yang dijumlah itu jadi pangkat ya. Kalau bilangan pangkatnya dijumlah, nanti jadi bilangan pangkatnya dikali ya. Nah, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ya. Pakai sifat ini. Aku tulis jadi seperti ini ya. Nah.
Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Udah ngerti? Udah ngerti belum? Oke, ini ada yang sama ya, betul nggak? Nih ada yang sama kan? Oke, ada yang sama ya, pakai sifat distributif ya. Apa yang bingung? Ini kan kalau pangkatnya jumlah tuh kamu bisa jabarin menjadi A pangkat. Jadi 3 pangkat 2020 dikali gitu kan. Dikali nih. 3 pangkat 1 ya. Ini kamu lihat aja nih. 3 A-nya itu 3. M-nya itu 2020. N-nya itu 1 ya. Tinggal disubstitusi aja ke rumus ya kalau bingung. Oke, ini udah ada yang sama ya. Udah ada yang sama ya. Betul? Coba kalian kalau pemfaktoran bisa nggak sih? Misalnya A dikali 3 dikurang A. Ada yang tahu ini berapa pemfaktorannya? Kalau A-nya mau kita taruh di depan, ini jadi berapa sih? Nge-lag. Kenapa siang-siang nge-lag? Biasanya jarang nge-lag. Ini berapa sih hasilnya? Nge-lag. Sabar ya, yang nge-lag. Udah nggak? Masih nge-lag nggak? Masih nge-lag nggak? Coba komen yang masih nge-lag. Oke, kalau aku ganti ya. Nih yang dikotakin itu aku misalin A ya, biar kalian bisa lihatnya. Kalau A dikali 3 dikurang A. Berapa sih hasilnya? Berapa hasilnya? Iya, malam saya nggak bisa ngajar hari ini ya, jadi aku gantiin siang. Berapa hasilnya adik-adik? Ayo, ada yang bisa? Nggak usah difaktornya, kita hitung aja ya. Berarti kan ini sebetulnya 3A, betul nggak? Dikurang A, berarti berapa sih? 3A dikurang A berapa? Ini aku misalin ya, nih misalin, biar kalian bisa lihatnya. A-nya itu adalah 3 pangkat 2020 ya. Iya, 2A ya, betul? Udah ngerti belum sampai sini? Udah paham belum? Oke, A-nya aku ganti lagi ya. A-nya itu adalah 3 pangkat 2020, betul? Nah, hasil ini adalah, nah lihat nih. Hasilnya katanya A, B pangkat C ya. Nah, ini tuh hasilnya adalah A, B pangkat C. Berarti udah kelihatan dong A-nya berapa? A-nya 2 gitu kan? B-nya 3, C-nya 2020. Paham nggak sampai sini? Yo, berarti hasilnya berapa nih? Tinggal ditambah lalu dikali. Ulang dari bagian mana? Ulang dari bagian mana? Yang gak pahamnya bagian mananya? Berapa hasilnya berarti? Sulit mencerna. Ini langkah awalnya ini. Kamu masih banyak yang belum paham? Nge-lag? Kenapa? Ini teh atau nge-lag aja jaringan teh. Otaknya yang nge-lag apa jaringannya yang nge-lag? Kamu harus ubah soal ini menjadi nanti A dikali B pangkat C gitu kan. Betul nggak? Ya. Nih aku ulang dulu sedikit ya. Ini aku ubah ya jadi tambah ya biar sama. Biar sama pangkatnya sama yang di sebelahnya ya. Oke. Ini sampai sini kalian udah ngerti belum? Oke. Kalau jumlah. Nih kalau jumlah. Bilangan yang pangkat di jumlah itu bisa dijabarkan menjadi kali ya. Bisa dijabarin jadi kali. Yuk kita ubah jadi kali. Iya sabar ya yang belajar UTBK Saintek memang soalnya agak menguras otak ya. Jawabannya 12.130. Masa gede banget ya? Coba. Ada nggak jawabannya?
Oke, ini ngerti nggak sampai sini? Ini kalau udah ngerti, kamu tinggal misalin nih. Yang aku buletin ini aku misalin A ya. 3 pangkat 1 itu kan 3, betul nggak? A dikali 3 dikurang A gitu loh. Jadi kalian ikut A kali 3 berapa sih? 3A kan? Yang aku buletin ini aku misalin A ya. Misalin A nih. 3A dikurang A berapa? Adik-adik kan belajar aljabar nih. 3A dikurang A berapa? Kalian kan udah belajar aljabar 2A, betul? Oke, A-nya kan tadi dimisalin 3 pangkat 2020 ya, aku ganti lagi. Kan hasilnya 2A nih. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2020. Udah paham? Nah, hasil ini tuh katanya sama dengan AB pangkat C. Nah, tinggal kalian cocok-cocokin nih. A-nya berarti 2, B-nya 3, C-nya 2020. Ngikutin. Ikutin aja. Kan bentuknya udah sama. Yuk, tinggal kita hitung ya. A tambah B dikali C. Itu kan pertanyaannya. A-nya tadi berapa? 2. B-nya berapa? 3. Kali C. C-nya berapa? 2020. Nah, ini kalian ngerjainnya kudu hati-hati ya. Tambah 2 apa kali dulu. Udah dapat hasil capek-capek salah ngitung di bawah. Dikali dulu ya, jangan salah ya. 6060 ya. Tambah 2 berapa? 6062. Wah, tuh gitu. Mana yang pusingnya mana? Mana yang bingungnya bagian belah mananya? Oke, ngerti? Oke, kalau ngerti nanti lanjutin minggu depan ya. Nggak tahu deh minggu depan kalian pada ini nggak? Pada liburan. Sudah bobo liburan ya. Yang UTBK sih nggak tahu ya. Masih semangat belajar kah? SS boleh sayangku. Nih soalnya dulu ya. Ini bukunya aku pakai yang di keranjang kuning ya. Itu kamu dapat 3 buku nih. Bukunya ini 1. Ini soal prediksi. Yang kedua ini buku rumus. Jadi rumusnya bukan cuma matematika ya. Senteks itu kan yang diujikan kan banyak kan. Matematika, fisika, biologi, kimia. Nah ini buku. Ini aku belum sempet bahas, nanti next ya kita bahas dari buku ini yang tebal ini. Oh my god. Yang tebal ini ya, aduh. Yang sosum coba ya, kalau besok aku ada waktu aku nge-live ya siang ya. Oke, SS dulu. Healing ya. Ya siapa yang mau healing? Healingnya belajar matematika. Nih soalnya dulu ya. Soalnya di SS. Cekrek-cekrek udah belum? 1, 2, 3. Lanjut ya, boleh besok ya. Besok apa tuh namanya? Sosum ya, besok ya. Kalau aku nggak berani janji, tapi aku usahain ya. Tuh kan, iya ini bukunya disubsidi TikTok ya. Jadi murah banget ya. Di aku 138, nggak tahu di kalian berapa sih? Ini SS dulu soalnya ya, cantik yang cakep. Udah belum ceklek-ceklek yang mau SS siapa? Absen-absen. 3, 2, 1. Yang mau nanya boleh nanya ya. 3 pangkat 2. Ya sebentar ya yang nanya soal. 62, 63. Lalu ini soalnya 68 ya. Kalau jadwal live aku share nanti di Telegram, kalau nggak di bio TikTok ya. Iya bukunya murah banget, ininya cuma 100 ribuan. Mana tebal banget. Saya juga prediksi 200 ribuan, ternyata cuma 100 ribuan. Iya ini sayang caranya tuh. Tadi dari nomor yang tadi ya. Bukunya ada di keranjang kuning ya. Kalau kamu mau lihat itu ada di keranjang kuning. Nanya 2 pangkat ya nanti ya. 3, 2, 1. Udah belum ceklek-ceklek? Siapa yang pusing? Ini buku-bukunya ada pembahasannya adik-adik ya. Jadi kalian kalau mau belajar sendiri juga bisa. Ya sebentar ya, kok bisa 2 pangkat 3 dipangkatin 2020 ya sebentar ya adik-adik, aku nanti bahas balik ya. Pembahasan soal usus soal matematika SD.
SD, ada Bunda di bawah ya, SD. Coba aku lihat dulu ya, keranjangnya nomor berapa sih? Udah ini yang SS, ceklek-ceklek. Mana suara yang SS? Coba komen udah gitu apa belum, nanti minta lagi diulang deh. Kalau bukunya yang super komplit itu bagus ya Bunda ya, nomor 18. 18 itu oke. 18 oke. Lalu nomor yang rumus-rumus 45 sama 46 juga oke kok Bun. Ini 64 ya. 64 udah semua yang SS. Next. Oke. Ngelek lagi.